Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Siswa-siswi dimanapun kalian berada, lebih khusus untuk orang tua murid mungkin yang ikut mendampingi siswa saat PJJ, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, dan saya merasa bangga sekali ketika seorang siswa atau murid ditemani oleh orang tuanya dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Ini suatu perhatian khusus yang mungkin kami juga sebagai guru mendapatkan manfaat dari perhatian itu terhadap siswa, karena utamanya seorang guru adalah membimbing dan mendidik. Kami tidak bisa membimbing sepenuhnya murid-murid kami, maka yang berperan penting saat ini adalah orang tua murid. Terima kasih banyak. Ini penghargaan luar biasa bagi saya, yang saya hormati kepada orang tua murid yang mengikuti PJJ dan mengarahkan anaknya untuk mengikuti PJJ. Dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi SMPN 160 Jakarta Timur. Hari ini ya saya mulai mengajar untuk yang kedua kalinya, tapi untuk kelas 7E dan C itu belum bertemu dengan saya secara daring, karena di hari Selasa kemarin itu ada libur nasional khusus Indonesia, maka tidak sempat dengan saya. Di awal ini saya akan memberi informasi awal. Yang pertama mengenai data siaran untuk PJJ. Data siaran untuk PJJ ini sangat penting buat saya dan buat siswa. Kenapa penting? Karena ini bisa setiap PJJ yang masuk itu saya akan mengirim PJJ-nya. Ya, kewajiban saya itu adalah memberikan PJJ atau link PJJ kepada siswa agar dia memperoleh haknya untuk belajar. Sedangkan untuk siswa sendiri adalah dia harus memperoleh pembelajaran dari saya, meskipun sedikit yang diperoleh ya tidak jadi masalah, karena ilmu yang saya sampaikan itu tidak semerta-merta semuanya dipakai dalam kehidupan sosial, tapi setidaknya apa yang saya sampaikan mungkin ada bermanfaat sedikit. Yang selanjutnya adalah jumlah yang sudah mengirim. Sedangkan jumlah yang sudah mengirim ini untuk kelas 7A itu sebanyak 33 siswa yang sudah mengirim datanya. Yang 7B itu 33 orang juga siswa yang sudah mengirim. Yang 7C ada 29, agak kurang, 29 siswa yang sudah mengirim datanya. Yang 7D itu 35 siswa yang sudah mengirim. Untuk 7E sendiri ada 30 siswa yang sudah mengirim, dan 7F itu 30 siswa juga. Nah, diharapkan untuk siswa-siswa yang belum mengirimkan data ini, saya minta kepada ketua kelas untuk membantu saya untuk menginformasikan kepada siswa-siswa yang belum mengirimkan data atau nomor telepon kepada saya, data diri atau data namanya, supaya nomornya bisa saya save dan saya masukkan dalam siaran PJJ. Nah,
alasannya saya menggunakan ngajar seperti ini, yang pertama adalah saya semerta-merta tidak hanya ingin memberikan tugas kepada siswa, melainkan saya ingin betul-betul mengajar kepada siswa agar kewajiban saya sebagai guru dan digaji oleh pemerintah gugur. Kewajiban saya gugur. Apa kewajiban saya adalah mengajar siswa saya. Saya mengajari siswa saya dengan melalui ini, ya itu adalah kewajiban saya sebagai guru. Dan kalau seandainya saya sudah melakukan kewajiban ini, maka gugur juga kewajiban saya sebagai guru. Nah, untuk siswa sendiri wajib juga untuk mengikuti PJJ, karena itu adalah tugas siswa sendiri untuk mengikuti PJJ, ya tidak boleh tidak. Nah, apa manfaat dari mengikuti PJJ? Seperti yang kalian lihat di depan adalah untuk memperoleh nilai siswa, yang lebih-lebih untuk memperoleh nilai. Nah, nilai siswa ini yang pertama adalah kategori atau taraf nilai yang diperoleh adalah nilai kasihan atau nilai terendah. Jadi nilai kasihan itu adalah nilai yang diminta dalam rapat wali kelas beserta guru-guru, semuanya rapat guru-guru. Itu biasanya wali kelas dan kepala sekolah dan staf sekolah itu akan meminta keringanan nilai untuk siswa-siswi yang tidak mengikuti PJJ. Itu yang harus dipahami oleh siswa-siswi kalian, bahwasanya PJJ itu penting. Nah, yang kedua adalah nilai kurang PJJ. Jadi maksudnya adalah ini adalah seperti ya kayak gado-gado gitu ya, istilahnya kadang PJJ, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Nah, ini adalah nilai kurang, itu adalah 72. Nah, sedangkan nilai rajin itu nilai yang istilahnya nilai yang rajin, namun ada ya beberapa kali mungkin enggak masuk atau gimana, tapi dia rajin gitu, nilainya antara 85 dan 90. Ini nilai tidak standar seluruh guru ya, tidak, tapi ini nilai khusus saya, mata pelajaran saya. Nah, nilai yang terakhir adalah nilai tertinggi atau nilai sangat rajin adalah di 95 sampai 100. Nah, ini yang perlu diketahui oleh siswa-siswi sekalian, bahwasannya nilai itu penting. Karena kenapa? Ya, orang untuk memperoleh perguruan tinggi atau masuk PTN atau masuk sekolah negeri yang bagus, itu perlu nilai juga. Seperti halnya kalian untuk masuk di sekolah negeri. Susah ya. Susah, nggak gampang. Maka diperoleh nilai yang bagus itu juga, itu akan menambah nilai sebagai pertimbangan. Sama halnya ketika kita mencari pekerjaan nanti, nilai juga berpengaruh besar. Nah, siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, ya baik ya, kita akan masuk ke materi kita. Nah, yang pertama adalah buku paket diperoleh gratis di sekolah. Jadi untuk buku paket ini kalian boleh minta ke sekolah atau mengambil di sekolah, atau mungkin lewat, ya pokoknya ngambilnya di sekolah. Jadi sekolah menyediakan buku paket untuk kelas 7 ya, seperti ini ya, buku paket kelas 7 ya. Jadi bagi yang belum mengambil ya boleh ditanyakan ke wali kelasnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah untuk materi. Sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu mengenal itu PKN itu seperti apa. Apa itu PPKN dan PKN?
dan PPKN dan PKN ini adalah satu kesatuan yang sama. Jadi sama maknanya sebenarnya, tujuannya. Kalau PPKN pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sedangkan PKN sendiri ya lebih dikecilkan gitu istilahnya, pendidikan kewarganegaraan. Nah, PPKN sendiri ini memiliki ragam variasi materi atau pembelajaran, dimulai dari pelajaran umum di SD, ada pelajaran PKN-nya. Di antaranya apa ya? Mulai dari upacara, pembelajaran upacara segala macam, pengenalan bendera, undang-undang, hafal undang-undang, itu PKN semua. PKN ya, kalau sekarang penyebutannya ada yang bilang PKN, ada yang bilang PPKN ya, tapi lebih bagusnya PPKN. Nah, siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada yang Pak Hujrin banggakan, apa sih tujuan mempelajari PKN ini atau PPKN ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf wawasan siswa seluruhnya, dan khususnya untuk generasi-generasi milenial gitu, atau generasi-generasi muda, untuk mengetahui setidaknya apa sih negara kita sebelum, pertengahan, dan sekarang, dan tujuannya ke depan. Itu meluas di wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini juga kita akan temui di setiap tes-tes CPNS, tes-tes PNS, tes-tes polisi, tentara, tes-tes umum. Juga kita akan temui pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan PKN, berkenaan dengan PKN atau wawasan kebangsaan. Tujuan spesifiknya adalah bagaimana generasi Indonesia itu tahu mulai dari terbentuknya merdekanya Indonesia, perjuangannya, sampai ke titik-titiknya, sampai kita menikmati negara kita tercinta ini sampai hari ini. Nah, selanjutnya adalah manfaat mempelajarinya. Apa manfaat mempelajari? Tujuannya adalah ingin semua generasi tahu mengenai wawasan kebangsaan. Tapi manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita tidak mudah digoyahkan oleh orang-orang asing. Kita tidak mudah untuk dihasut, dipengaruhi, apalagi banyak hal diadu domba. Dengan kita memiliki wawasan kebangsaan, wawasan bagaimana negara kita, pemuda kita, generasi kita, masyarakat kita, dan hak-hak yang ada di dalamnya pun diketahui oleh kita semuanya, maka itu akan memberikan efek positif buat kita semua. Nah, siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, di bab 1 kita, kalau kalian punya buku paket, di bab 1 itu materinya adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah merupakan PR kita bersama, di mana kita diperintahkan, yang pertama dalam buku itu diperintahkan, ayo pahami, hayati, dan amalkan Pancasila. Ayo pahami, hayati, dan amalkan Pancasila. Ini diminta betul-betul untuk kita. Pertama, bagaimana kita untuk memahami, bagaimana kita untuk menghayati, dan bagaimana kita untuk mengamalkan. Apa saja itu? Di antaranya adalah yang kita bagi 3 ya, dari judul besarnya itu kita bagi 3. Yang pertama adalah perumusan, yang kedua penetapan Pancasila,
Yang ketiga, dasar negara. Yang pertama adalah perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila, merumuskan Pancasila dari kelima poin Pancasila yang umumnya hari ini. Sebelum adanya 5 rumusan ini, Pancasila itu memiliki sejarah konkret, sejarah spesifik yang tidak mudah langsung bentuk Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Tidak. Butuh perjuangan, berbagai macam pendapat, berbagai macam kepercayaan, berbagai macam kritik dan saran. Di antaranya adalah, coba kita lihat di Pancasila nomor pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum ditetapkannya sebagai ketuhanan yang Maha Esa, dulu adalah berbeda. Lebih spesifik lagi adalah, ya mungkin jangan terlalu tersinggung untuk yang non muslim, tapi ini adalah sebuah kebenarannya. Menjalankan syariat Islam bagi yang menganutnya itu. Nah, oleh karena secara umum Indonesia ini memiliki kesadaran bahwasannya Indonesia memiliki berbagai macam ras, agama, maka dipertimbangkan luar biasa bahwasannya jangan sampai terpecah belah hanya karena ada ketersinggungan terhadap efek dari Pancasila ini. Maka dirubahlah dan ditetapkanlah Pancasila untuk yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Semua rakyat Indonesia pasti berketuhanan, memiliki Tuhan. Dan untuk penetapan Pancasila ini sendiri, ya sebagaimana saya kisahkan tadi, sedikit saya ceritakan tadi, penetapan Pancasila itu bukan hal yang mudah. Untuk menetapkan Pancasila untuk 5 dasar Pancasila ini bukan hal yang mudah. Sebagaimana mungkin kalian ketahui perjuangannya mulai dari beberapa orang diutus untuk membuat Pancasila dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan sehingga ditetapkanlah Pancasila dengan 5 poin tersebut. Nah, yang terakhir adalah sebagai dasar negara ya, sebagai dasar negara. Kenapa dikatakan Pancasila sebagai dasar negara? Bahkan isu-isu yang beredar terakhir-akhir ini adalah ada yang menyuruh memilih Pancasila atau kitab Al-Quran. Ini pertanyaan yang konyol sebenarnya. Semua kita punya di antara ya di SMP 160 sendiri ada 2 agama, ada beberapa agama ya. Ya umumnya agama Islam dan agama Kristen. Nah, bagaimana kalau seandainya kita disuruh pilih? Bagaimana seandainya kalau kita disuruh pilih kitab atau Pancasila? Sedangkan Pancasila itu sendiri adalah melekat pada jiwa-jiwa manusia, melekat pada jiwa-jiwa orang Indonesia. Orang Indonesia memiliki jiwa Pancasila yang luar biasa. Ini mengapa dikatakan sebagai dasar negara? Karena Pancasila tidak bisa dirubah lagi. Ya, meskipun ya Pancasila ya tidak bisa dirubah, tetapi dia tidak boleh disetarakan dengan kitab Tuhan gitu kan. Tidak boleh. Apalagi kalau ada pertanyaan seperti itu akan membuat generasi kita menjadi kebingungan. Kenapa kebingungan? Ya, masa disetarakan antara kitab dengan Pancasila? Tidak boleh. Tuhan memberikan kitab kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab kepada manusia sebagai petunjuk hidup, sedangkan Pancasila sendiri adalah sebagai
aturan, sebagai pedoman dalam berwarga negara. Tetapi kalau kitab menyeluruhi semuanya, semua yang ada pada muka bumi. Artinya apa? Ya, kita tidak terlalu membahas jauh mengenai ini. Ya, kita sadari bahwasannya Pancasila sebagai dasar negara, ya. Dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini adalah merupakan kerjasama antara yang muda, yang tua, dan yang tokoh-tokoh berpengaruh maupun yang tidak berpengaruh, semua bekerja sama. Artinya tanpa kita sadari bahwa kita seluruhnya ini, seluruh siswa-siswi saya dan semua yang ada di sekitar kita adalah suatu kesatuan yang menyatu, sehingga menjadi satu komitmen. Kita semua yang ada akan menjadi satu komitmen, sehingga menegakkan dan mendukung sepenuhnya kejayaan dan kemerdekaan Indonesia. Siapapun, khususnya warga negara Indonesia, berhak dan berkewajiban untuk melindungi serta mendukung serta memajukan negara Republik Indonesia tercinta ini. Siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, ya, saya tidak terlalu banyak panjang lebar untuk membahas mengenai ini. Kita akan lanjut di lain waktu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan jangan lupa saya sebagai proses timbal balik kita belajar adalah yang harus kalian ketahui. Yang pertama, foto diri kalian saat kalian PJJ seperti ini, tolong difoto dan kirim ke saya. Yang kedua, screenshot hasil tayang sebagai bukti kalian tayang, dan isi nama kalian di bawah kolom komentar sebagai absen. Lalu sebagai proses timbal balik, silakan kalian mencatat materi ini dan kirim ke saya melalui Japri, ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat meskipun sedikit. Ya, terima kasih bagi yang PJJ, tetap semangat. Apa yang kita lakukan hari ini akan memberi manfaat untuk masa depan kita. Semoga kalian semua menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang memiliki jiwa kebangsaan dan berguna bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Berguna bagi agama dan berguna bagi orang tua kalian semuanya dan keluarga kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.